Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pemutakhiran perusahaan usaha perdagangan tahun 2020, usaha menengah besar, kategori G, KBLI 47. Apa yang melatar belakangi kegiatan ini dilakukan? Sejalan dengan terjadinya perkembangan revolusi industri 4.0, pedagang eceran di Indonesia cukup bergejolak, ditandai dengan langkah penutupan sejumlah gerai perdagangan eceran. Kenapa bisa terjadi penutupan sejumlah gerai perdagangan eceran? Dikarenakan banyak yang beralih ke perdagangan elektronik melalui media internet. Hal ini didukung oleh hasil survei Bank Indonesia yang menyatakan bahwa proyeksi penjualan retail pada kuartal 3 tahun 2019 itu tumbuh melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Oleh karena itulah perlu dilakukan updating pendataan perdagangan eceran untuk memperoleh data terkini mengenai pedagang eceran yang ada di Indonesia. Tujuannya dilakukan kegiatan pemutakhiran usaha perusahaan pedagang eceran KBLI 47, yaitu yang pertama, menyusun direktori usaha menengah besar pedagang eceran bukan mobil dan sepeda motor yang lengkap dan mutakhir. Yang kedua, mendapatkan jumlah pedagang eceran di Indonesia. Cakupan wilayahnya mencakup 504 kabupaten kota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 54.825 perusahaan usaha. Cakupan unit pencacahannya ini didasarkan pada data hasil sensus ekonomi lanjutan tahun 2016 kategori G KBLI 2 digitnya itu 47 perdagangan eceran bukan mobil dan motor. Dan yang kedua, dia adalah skala usahanya menengah dan besar. Namun, untuk perusahaan dengan nama Alfa, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Giant, Hero, Circle K, 7-Eleven, Alvaria, Ceria Mart, Fresh Market, Matahari, Ramayana, Kokomart, Bright, Lawson, dan Yomart tidak dicakup dalam survei ini. Artinya apa? Kegiatan atau pendataannya itu akan dilakukan secara terpusat melalui kantor pusatnya di masing-masing perusahaan tersebut. Jadi pendataan tidak dilakukan ke masing-masing cabang, melainkan pendataan dilakukan secara terpusat melalui kantor pusatnya. Nah, kuesionernya terdiri dari 5 blok. Blok 1, pengenalan tempat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Blok 2, keterangan petugas, kode, nama, tanggal pendataan, dan tanda tangan. Blok 3, rekapitulasi. Blok 3, rekapitulasi ini diisi setelah seluruh blok 5 selesai dilakukan pendataan. Dan blok 4, catatan, digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas isian kuesioner yang dirasa perlu untuk diketahui oleh pengawas ataupun pengentri. Dan yang terakhir adalah blok 5, keterangan usaha perusahaan. Blok ini untuk kolom 1 sampai dengan kolom 7 itu sudah pre-printed. Jadi sudah tertera di situ nama desanya, blok sensusnya, ID perusahaan, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Apabila di lapangan terdapat perubahan, bisa diperbaharui disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk nama dan alamatnya. Kegiatan updating KBLI ini sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri tahun 2019. Hanya saja fokus pendataannya berbeda. Di tahun 2019 pendataan dilakukan untuk KBLI 46, di tahun 2020 pendataan dilakukan untuk KBLI 47. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan selain fokusnya penelitiannya juga ada beberapa tambahan di kuesioner, tambahan pertanyaan di kuesioner. Yang pertama itu ada tambahan pertanyaan letak koordinat. Letak koordinat ini harapannya apabila nanti diperoleh letak koordinat yang akurat itu bisa untuk menyusun peta pelaku pedagang eceran di Indonesia dan juga ini sebagai kontrol kunjungan pencacah ke perusahaan.
Untuk contoh penulisannya akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, untuk selanjutnya, tambahan pertanyaan yaitu jaringan usaha perusahaan. Ya, apakah perusahaan itu merupakan usaha tunggal, atau dia merupakan kantor pusat, atau merupakan kantor cabang, kantor perwakilan, atau pabrik kegiatan atau unit kegiatan. Tujuannya apa? Untuk memotret jaringan usaha pedagang eceran dan menangkap penjualan online yang sudah dilakukan secara terpusat melalui kantor pusat. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tambahan selanjutnya, yaitu apakah melakukan penjualan produk secara online. Di sini ada 3 pilihan jawaban, kode 1, 2, dan 0. Kode 1, ya dikelola sendiri, artinya dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Kode 2, ya dikelola kantor pusat, artinya dikelola secara terpusat melalui kantor pusatnya. Atau 0, tidak. Nah, ketika menjawab iya dikelola sendiri atau iya dikelola kantor pusat, langsung diarahkan untuk menjawab pertanyaan media penjualan online melalui apa. Yang pertama, apakah melalui sosial media? Yang kedua, apakah melalui iklan baris online? Ketiga, marketplace. Atau keempat, platform usaha perusahaan. Jadi kalau sosial media itu apakah ada seperti Instagram atau Facebook yang digunakan oleh si perusahaan yang memang milik perusahaan untuk memasarkan barang seperti itu. Yang kedua, kalau iklan baris online contohnya seperti OLX. Yang ketiga, marketplace bisa berupa seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Atau juga bisa berupa website atau aplikasi yang dibangun sendiri oleh perusahaan. Beri kode di 4 kolom di bawah ini dengan kode 1 yang menyatakan iya atau 0 tidak. Nah, untuk apa tujuannya ditanyakan pertanyaan mengenai penjualan secara online? Yang pertama, untuk menangkap perilaku pedagang eceran yang menerapkan e-commerce, dan yang kedua, melihat proporsi pedagang eceran yang menjual online berdasarkan media penjualan yang digunakan. Dan tambahan pertanyaan selanjutnya yaitu berkaitan dengan rata-rata tenaga kerja yang dimiliki perusahaan selama tahun 2019 dan juga nilai omset usaha selama tahun 2019. Untuk apa ditanyakan? Menghitung produktivitas per tenaga kerja. Memasuki blok 5, terdapat tambahan pertanyaan yaitu kolom 8, letak koordinat. Letak koordinat itu digunakan untuk mengetahui titik koordinat geografi dari alamat perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini petugas diminta untuk mengisi titik koordinat lintang, latitude, dan bujur longitude pada kotak yang telah disediakan dengan keakurasi yaitu 5 digit di belakang koma. Definisinya, titik koordinat itu sendiri adalah titik potong antara garis lintang dan garis bujur dari satu daerah. Kedua garis lintang dan bujur inilah yang menentukan diperolehnya suatu nilai derajat dari suatu titik yang diukur. Nah, kemudian di VUPB 2019 itu ada permasalahan, yaitu status usaha yang tidak ditemukan ataupun status usaha yang tutup itu jumlahnya lumayan banyak. Kalau seluruh Indonesia ada sebanyak 4.322 perusahaan yang dinyatakan tidak ditemukan dan 3.929 usaha yang dinyatakan tutup. Oleh karena itulah diperlukan adanya tambahan pertanyaan tadi yaitu berupa geotagging pada blok 5 kolom 8 yaitu letak koordinat. Nah, untuk letak koordinat itu sendiri, petugas melakukan tracking atau dan juga pemotretan dengan menggunakan HP dengan status GPS-nya itu wajib aktif. Pengukuran dilakukan di area lokasi di mana perusahaan itu berada. Pengukuran titik koordinat dan pemotretan bangunan usaha bisa dilakukan sekaligus dengan menggunakan HP yang sudah terinstall aplikasinya. Aplikasinya bisa berupa open camera atau timestamp kamera free yang bisa di-download di Play Store dengan icon-icon seperti ini. Nah, ini adalah contoh hasil foto menggunakan timestamp kamera free. Di sini terlihat ya. Di sini bisa kita lihat Ceria Mart Cisauk
Legok itu berada di Jalan Cisauk Legok dengan titik koordinatnya ini 6,32680S 106,61788E. Jadi yang digunakan adalah keakuratannya 5 digit di belakang koma. Nah, nanti ketika sudah petugas sudah mendatangi perusahaan, kemudian melakukan foto, kemudian hasil dari fotonya itu titik koordinatnya dituliskan di kuesioner, L untuk lintang, B untuk bujur. Nah, di sini 6,32680S artinya berada di 6,32680 pada lintang selatan. Simbol S, south, di belakang angka menunjukkan lintang selatan. Kemudian untuk yang E, simbol E, east, menunjukkan bujur timur. Ini adalah cara membaca hasil timestamp kamera free. Bisa juga menggunakan open kamera. Nah, perbedaannya juga dibandingkan dengan updating di tahun 2019, di tahun 2020 ini difasilitasi satu dokumen berupa form pemberitahuan pindah alamat. Jadi untuk status perusahaannya, kode 1 masih sama, ditemukan dan aktif, berarti dia masih aktif beroperasi saat pencacahan. Kemudian kode 2, ditemukan tetapi bukan perdagangan dan bukan juga industri. Kalau dia ditemukan tapi dia ganti kategori, artinya dia bukan lagi berdagang atau dia bukan lagi memproduksi, tapi dia beralih menjadi perusahaan konstruksi atau penyedia makan minum, berarti dia masuk ke kode 2, seperti itu. Kemudian untuk kode 3 itu sendiri, untuk di 2020, itu ada kode 3 dan kode 3 bintang. Kode 3 untuk pindah dan dapat ditelusuri jika lokasinya masih berada di wilayah tugas si pencacah. Jika dia pindah dapat ditelusuri tapi udah bukan lagi wilayah tugas pencacah, itu bagaimana? Itu diberi kode 3 bintang. Nah, karena diberi kode 3 bintang artinya si petugas tidak lagi berkewajiban mendata si perusahaan yang kode 3 bintang. Akan tetapi dia wajib memberikan informasi mengenai keberadaan si lokasi perusahaan itu dengan mengisinya melalui form pemberitahuan pindah alamat. Dengan caranya seperti ini, PCS menyampaikan informasinya ke PMS, memberi kode 3 bintang, dan mengisinya di pemberitahuan pindah alamat. PCS jadi secara berjenjang ya, PCS lapor ke PMS, PMS lapor ke BPS Kabupaten Kota, BPS Kabupaten Kota memberikan informasi ke PCS yang berada di lokasi baru. Kemudian itu menjadi wilayah tugasnya si PCS di lokasi baru. Nah, kenapa ditambahkan kode seperti ini? Karena di pendataan updating tahun 2019 itu ditemukan permasalahan, yaitu status usaha yang baru itu lebih kecil daripada yang pindah. Karena pada konsep di 2019, pindah itu berarti berbeda kecamatan tetapi masih dalam satu kabupaten kota. PCS wajib lapor PMS, PMS konfirmasi ke kasih distribusi BPS kabupaten kota dan dicatatnya sebagai baru. Jadi kalau secara logika seharusnya yang pindah itu lebih kecil daripada yang baru. Karena ketika dia statusnya pindah, otomatis menjadi baru oleh petugas yang lain gitu kan. Tapi kenyataannya di lapangan, status pindahnya itu lebih besar daripada status baru. Untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut, maka di tahun 2020 ini ada instrumen tambahan berupa form pemberitahuan pindah alamat yang digunakan sebagai lembar kontrol perusahaan yang pindah kecamatan tetapi masih dalam satu kabupaten kota yang berkode 3 bintang, artinya sudah pindah PCS, sudah bukan berada di lokasi tugasnya pencacah. Ini adalah contoh form pemberitahuan pindah alamat. Ini disalin ya, untuk ID perusahaan dan nama perusahaannya itu sama karena dia tidak akan berubah.
Ini yang lama disalin dari yang tertera di preprinted itu, kode kecamatannya apa, kemudian PCS yang mengetahui dia pindah di mana, diketahui diinformasikan juga lokasi barunya dia di mana, pindah ke kecamatan mana atau pindah ke kelurahan mana, terus dengan blok sensus berapa, alamatnya di mana, kategori utamanya apa. Nah, untuk selanjutnya masih sama, kode 4 pindah tidak dapat ditelusuri, kode 5 tutup, kode 6 tidak ditemukan, 7 ganda, dan kode 8 baru. Nah, untuk kode 8 yang baru itu yang seperti apa? Jika memang ketika kita di sini kan hanya updating, artinya tidak melakukan listing. Jadi ini hanya sejauh mata memandang. Artinya tidak perlu mencari-cari jika memang selama melakukan pendataan diketahui ada pedagang eceran yang belum masuk ke dalam preprinted dan itu berskala menengah besar dengan omset di atas 2,5 miliar, maka itu wajib didata sebagai baru. Tapi dengan sebelumnya melapor ke pencacah melapor ke PMS dan dikonfirmasi ke kasih distribusi BPS Kabupaten Kota. Nah, ini alur penentuan status perusahaan. Nah, tambahan pertanyaan berikutnya yaitu keterangan jaringan usaha perusahaan. Tujuannya untuk apa? Melihat apakah usaha perusahaan itu punya kelembagaan organisasi secara vertikal dengan perusahaan lain atau tidak. Secara vertikal artinya dia punya kantor cabang atau tidak, atau dia punya kantor pusat atau tidak. Jaringan usaha terdiri atas 5 kode. Kode pertama yaitu perusahaan tunggal, artinya dia berdiri sendiri, tidak punya kantor cabang ataupun kantor pusat. Contohnya di sini Koperasi Sigma Mandiri. Nah, kalau kantor pusat, unit organisasi yang punya cabang di tempat lain dan secara administratif melakukan koordinasi kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh cabang, perwakilan atau unit pembantu. Contoh di sini adalah PT Geria Pratama Yomart di Soekarno-Hatta adalah kantor pusat yang memiliki cabang, salah satunya di Jalan Sukajadi, Bandung. Kantor cabang, unit organisasi yang menjalankan semua jenis kegiatan kantor pusat, mulai dari menyelenggarakan tata pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat. Contohnya, Lawson yang ada di Ben Hill merupakan cabang dari PT Midi Utama Indonesia yang berkantor pusat di MH Tamrin, Cikokol, Tangerang. Nah, perwakilan kegiatan ekonomi yang kegiatannya menyelenggarakan sebagian dari kegiatan kantor pusat. Contohnya, perwakilan Nike di Indonesia yang berkantor di Tower 2, Gedung BI, kawasan Niaga Terpadu Sudirman, SCBD, adalah kantor perwakilan Nike yang berada di Amerika. Nah, untuk yang kode 5 yaitu pabrik atau unit kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan atau proses produksi. Nah, untuk pertanyaan tambahan berikutnya mengenai penjualan online, di kolom 18 ditanyakan apakah melakukan penjualan produk secara online. Kode 1, ya dikelola sendiri, kode 2, ya dikelola kantor pusat, atau kode 0, tidak. Untuk menangkap pelaku usaha pedagang eceran yang melakukan penjualan barang secara online. Jika isian kolom 18 itu kode 0, tidak melakukan penjualan online, tidak perlu ditanyakan media penjualan online yang digunakan. Tapi jika terisi kode 1 atau 2, maka wajib ditanyakan. Penjualan secara online itu adalah penjualan produk dilakukan menggunakan fasilitas internet, baik dalam jaringan komputer ataupun lainnya, termasuk juga sistem pemasaran melalui media elektronik. Penjualan secara online dapat dilakukan dengan beberapa media penjualan. Dapat dikelola oleh perusahaan itu sendiri, dikelola oleh pihak lain atau pihak ketiga, ataupun dikelola oleh kantor pusatnya, khusus untuk kantor cabang dan kantor perwakilan. Nah, untuk
kolom 19 sampai dengan kolom 22 itu pertanyaan yang isinya kode 1 atau 0. 1 artinya ya, 0 artinya tidak. Ditanyakan media penjualan online yang digunakan. Media penjualan online adalah wadah yang digunakan oleh pedagang untuk memasarkan produknya yang terhubung dengan jaringan internet. Untuk kolom 19, apakah menggunakan sosial media? Sosial media, media yang terhubung dengan jaringan internet yang digunakan sebagai wadah pengguna berbagi informasi atau bersosialisasi satu sama lain. Contohnya apa sosial media? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. WhatsApp di sini kalau postingnya di story, WhatsApp story gitu. Kemudian iklan baris online punya 2 kriteria. Website yang bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan transaksi online. Penjual individual dapat menjual barang kapan saja di mana saja secara gratis. Contohnya Kaskus dan OLX. Untuk marketplace sudah banyak ya, sekarang sudah sedang membuming. Itu contohnya seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Dan platform usaha perusahaan seperti ini contohnya Bineka, Berry-Beneka, Heaven Light, Hijab itu kan sudah punya website sendiri, itu masuk ke kode 4 platform usaha perusahaan. Nah, tambahan pertanyaan selanjutnya yaitu rata-rata tenaga kerja. Rata-rata tenaga kerja di sini isikan banyaknya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu pada tahun 2019. Bekerja itu artinya apa? Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang maksudnya itu adalah memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu. Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di usaha atau perusahaan. Minimal dia terisi itu 1, yaitu pemilik. Banyaknya pekerja dibayar maupun yang tidak dibayar. Yang dicatat yaitu pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja tidak tetap atau harian, outsourcing. Pekerja tetap itu mendapat upah gaji tetap, tidak bergantung pada kehadiran. Kalau pekerja kontrak punya perjanjian kontrak tertentu, pekerja harian dibayar sesuai dengan hari kerjanya, atau pekerja outsourcing yang dimiliki oleh perusahaan outsourcing. Pekerja asing bisa juga dicatat, dan pekerja tidak dibayar itu termasuk juga di sini, dihitung sebagai pekerja. Biasanya kan juga ada ya pekerja yang tidak dibayar, ya seperti keluarga yang ikut aktif mengelola kegiatan usaha tapi tidak mendapatkan upah ataupun gaji. Nah, yang terakhir yaitu nilai omset usaha. Ini tambahan pertanyaan terakhir ya maksudnya. Nilai omset usaha selama tahun 2019. Isikan besarnya seluruh nilai penjualan selama 1 tahun dari tahun 2019. Dengan memilih salah satu kode. Kode 1 itu jika omsetnya dia kurang dari sama dengan 300 juta. Kode 2 jika omsetnya di antara 300 juta sampai dengan 1 miliar. Kode 3 jika omsetnya 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Atau kode 4 2,5 miliar sampai 10 miliar. Kode 5 10 miliar sampai 25 miliar. Kode 6 25 miliar sampai 50 miliar. Atau kode 7 di atas 50 miliar. Nilai omset yang dimaksudnya adalah seluruh nilai penjualan dari kegiatan utama dan pendapatan dari kegiatan lain atau kegiatan sekundernya. Nilai penjualan dari kegiatan utama adalah besarnya nilai penjualan yang dihasilkan dari kegiatan utama, pendapatan dari kegiatan sekunder, nilai pendapatan yang masih berkaitan dengan usaha. Tidak termasuk pendapatan dari aktivitas lain seperti pendapatan dari sewa tanah, transfer, bunga, simpanan di bank, meminjamkan ke pihak lain, dividen, royalti, dan sebagainya. Untuk nilai omset atau penjualan kantor pusat yang dicatat itu adalah nilai penjualan kantor pusatnya itu saja, tidak termasuk kantor-kantor cabang atau perwakilan. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.